betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Jadi bagi kita ya secara umum harus memperhatikan betul-betul hal ini. Karena tentunya kita tidak ingin ya ketika kita berpuasa namun yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kita tidak mendapatkan pahala dari puasa itu sendiri. Karena hakikat dari ibadah yang kita kejar adalah pahalanya. Kemudian kita mendapatkan pahala itu bisa memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang hal yang harus dihindari wanita ketika sedang berpuasa. Nah, puasa adalah salah satu ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala baik kepada laki-laki dan perempuan yang harus dikerjakan. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, kalau membatalkan puasa itu seperti makan, minum dengan sengaja, kemudian jima pada bulan Ramadan, itu membatalkan puasa. Namun di samping itu, puasa tidak batal, tetapi ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Jadi bagi kita ya secara umum harus memperhatikan betul-betul hal ini, karena tentunya kita tidak ingin ya ketika kita berpuasa namun yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kita tidak mendapatkan pahala dari puasa itu sendiri, karena hakikat dari ibadah yang kita kejar adalah pahalanya. Kemudian kita mendapatkan pahala itu bisa memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak. Nah, mari kita perhatikan apa-apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa ya, sehingga kita benar-benar maksimal puasa yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah perkataan dusta. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya riwayat Bukhari, yang artinya barang siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh kepada puasa orang tersebut ya, atau dengan kata lain Allah tidak butuh kepada lapar dan haus yang ia tahan. Nah, ini satu penegasan kuat dari Rasulullah SAW bahwa ketika berpuasa benar-benar kita harus memperhatikan kata-kata kita sehingga tidak ada perkataan dusta yang kita ucapkan. Karena dusta itu merupakan satu hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari disebutkan oleh Ibnul Arabi, konsekuensi dari hadis ini adalah ketika orang yang berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan dusta, maka pahala puasanya tidak diberikan balasan. Artinya puasanya tidak pahala puasanya tidak ditimbang karena di situ bercampur dengan dusta. Nah, jadi bagi kita ya semua hendak memperhatikan agar benar-benar bisa menjaga diri untuk tidak melakukan dusta atau kebohongan-kebohongan. Ya, kemudian yang kedua yang harus dihindari adalah perkataan laghu dan rafas. Hal ini berdasarkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim, yang artinya puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi puasa itu menahan diri dari perkataan laghu dan rafas. Dan apabila ada orang yang ingin mencelamu atau ingin mengusilimu, maka hendaklah engkau mengatakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Nah, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya selain perkataan dusta, ada
hal lainnya yang harus kita hindari ketika sedang berpuasa karena hal ini dapat membatalkan pahala puasa kita. Yaitu yang pertama berdasarkan hadis ini al-laghu. Apa itu al-laghu? Al-laghu adalah perkataan yang sia-sia atau perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ya, misalnya ketika kita berkumpul-kumpul, ya kemudian kita membicarakan hal-hal yang tidak ada faedahnya, maka hati-hati, hal ini dapat membatalkan pahala puasa kita. Ya, jadi sehingga sebagai seorang muslim hendaklah kita memperhatikan kata-kata kita. Ketika kita sedang tidak puasa saja, kita diperintahkan untuk senantiasa mengatakan hal-hal yang bermanfaat, apalagi ketika sedang berpuasa. Kemudian yang kedua dalam hadis ini yaitu ar-rafas. Nah, apa itu ar-rafas? Ar-rafas adalah perkataan-perkataan kotor atau perkataan-perkataan yang lebih mengarah kepada pornografi. Nah, ini bisa nanti kaitannya antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika berpuasa, maka kita harus menghindari ini, ya, sehingga pahala puasa kita itu bisa sempurna. Nah, karena apabila terjadi atau kita mengucapkan kata-kata ar-rafas atau kata-kata kotor ketika sedang berpuasa, maka ini juga dapat membatalkan pahala puasa kita. Nah, dua hal ini, ya, perkataan dusta dan perkataan sia-sia, kemudian ar-rafas, itu adalah urusan lisan, ya. Nah, perbuatan lisan artinya lidah, ya. Maka yang paling banyak berbicara sesuai ilmu psikologi itu adalah perempuan, ya. Perempuan itu biasanya dalam sehari harus mengeluarkan ya 12.000 kata. Sehingga peluang terjadinya dosa-dosa ini lebih besar kepada perempuan. Nah, sehingga kita sebagai perempuan hendaknya benar-benar memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita, yaitu dusta, al-laghu, dan rafas. Terlebih di zaman modern, ya, di zaman sosial media seperti sekarang ini. Ya, bahkan kita tidak perlu mencari teman, bertemu, tetapi kita cukup lewat handphone kita, ya, tiba-tiba kita melakukan hal yang dilarang tadi, maka hal itu dapat membatalkan pahala puasa kita tanpa kita sengaja. Nah, perlu kita ketahui, ya, amalan-amalan tadi, yaitu dusta, al-laghu, dan ar-rafas, itu ketika di luar bulan Ramadan, itu saja harus kita hindari, ya, perbuatan dosa. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Tentunya ini harus lebih berhati-hati lagi supaya kita waspada agar tidak terjatuh kepada perbuatan yang kita sebutkan tadi. Nah, selain itu, ya, kedua hal ini, ya, dusta, kemudian al-laghu dan rafas, itu adalah perbuatan maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun maksiat kita di bulan Ramadan, ya, yang selain itu khususnya bagi kaum wanita, entah itu membuka aurat, entah itu ya durhaka kepada suami, ya durhaka kepada orang tua, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang atas nama maksiat, maka ini juga harus benar-benar kita perhatikan karena ini bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah, dalam artian di sini pahala puasa tetap sah, ya, akan tetapi pahalanya yang tidak kita dapatkan. Tentunya kita tidak mau, sudah capek-capek kita menahan lapar, ya, dari sahur sampai berbuka, tentu kita ingin sempurna apa yang kita dapatkan. Sehingga seharusnya untuk bisa menghindari hal ini, kita bisa berupaya untuk mengisi hari-hari kita, ya, mengisi puasa kita dengan memperbanyak amal soleh. Ya, boleh dengan membaca Al-Quran, ya, kemudian berzikir atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Semoga Allah memberikan pahala puasa kita secara penuh, ya, dengan cara kita meninggalkan hal-hal yang dilarang ini dan memperbanyak amal-amal soleh pada bulan Ramadan, baik di siang hari maupun malam harinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.